Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Melinda Setiani dari kelompok 3 Angkatan 31 ingin menyampaikan perangkuman dari agenda 4 tentang habituasi dan aktualisasi. Nah, sebelum kita mulai, apa sih pengertian dari habituasi? Habituasi merupakan sebuah proses pembiasaan pada sesuatu supaya menjadi terbiasa atau terlatih untuk melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Dalam agenda ini, kita difasilitasi untuk menghasilkan suatu penciptaan situasi kondisi tertentu untuk menciptakan proses pembiasaan untuk berperilaku sesuai kriteria tertentu untuk pembentukan karakter. Faktor yang berperan dalam menentukan kualitas mengidentifikasi isu adalah kepekaan peserta terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan kerja, konsistensi, dan keakraban terhadap motif bekerja lebih baik, dan kemampuan peserta menunjukkannya di tempat kerja. Indikator keberhasilan pembelajaran agenda ini adalah teridentifikasi suatu kondisi nyata yang terjadi di dalam lingkungan kerja dan secara spesifik dengan tuntutan pelaksanaan tugas sebagai isu yang muncul dan harus dipecahkan. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari aktualisasi. Aktualisasi adalah sebagai suatu proses untuk menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki terkait substansi aktual atau sesungguhnya ada. Pembelajaran aktualisasi sebagai menjadi dua kegiatan, yaitu merancang aktualisasi dan melaksanakan rancangan aktualisasi. Terdapat beberapa tahapan dalam aktualisasi. Yang pertama adalah merancang aktualisasi, yang kedua mempresentasikan rancangan aktualisasi, yang ketiga melakukan aktualisasi, keempat melaporkan aktualisasi, dan yang kelima adalah mempresentasikan laporan aktualisasi. Berikut merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta dalam tahapan aktualisasi. Yang pertama, merancang aktualisasi. Yang kedua, melaksanakan aktualisasi. Dan yang ketiga, menganalisis dampak nilai dasar ASN yang tidak diaplikasikan dalam pelaksanaan aktualisasi. Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan dalam menetapkan isu. Yang pertama, environmental scanning. Yang kedua, problem solving, dan yang ketiga adalah analisis. Berikut merupakan metode yang dapat digunakan untuk menetapkan isu yang berkualitas. Yang pertama, menggunakan dengan analisis APKL, yang kedua, analisis USG, dan yang ketiga adalah mind map. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga materi ini dapat memberikan manfaat. Sampai jumpa di kesempatan waktu yang lain. Terima kasih.